Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Malena Ranti SFTW. Saya dari kelas 1A Akademi Keperawatan Kersuksada dengan nomor NIM 21019 dengan dosen pengajar Ibu Hilda Septiani, Magister Humaniora. Di sini saya akan menjelaskan presentasi yang saya buat, yaitu tentang kalimat efektif. Apa sih definisi kalimat efektif itu? Kalimat efektif adalah informasi yang sama dengan informasi yang diterima pembaca. Apa sih syarat kalimat efektif itu? Syarat kalimat efektif yang pertama adalah kesatuan gagasan. Kesatuan gagasan merupakan kalimat efektif yang hanya mengandung satu gagasan saja. Contohnya, melihat perkembangan penduduk RW02 Kampung Gedung Gede semakin padat namun tidak didukung dengan kemampuan perekonomian yang cukup, yang tanpa kita sadari bahwa peningkatan tersebut memerlukan sarana prasarana yang memadai. Di mana kalimat di atas ini mempunyai 3 gagasan, yaitu pertama, perkembangan penduduk RW02 Kampung Gedung Gede semakin padat. Yang kedua, perkembangan itu tidak didukung perekonomian yang cukup. Yang ketiga, kita tidak menyadari bahwa perkembangan ini memerlukan sarana prasarana yang memadai. Ini tidak efektif karena dia memiliki 3 gagasan. Yang efektifnya itu adalah perkembangan penduduk RW02 Kampung Gedung Gede semakin padat, tetapi tidak didukung oleh perekonomian yang cukup dan sarana prasarana yang memadai. Yang ini tuh sudah diperbaiki dan dia ini efektif karena dia memiliki satu gagasan. Contoh yang kedua, di dalam kerangka kerja ini merupakan konsep yang dapat merealisasikan perintah kerja ibu. Ini tidak efektif. Yang efektifnya itu seperti apa? Yang efektifnya itu adalah kerangka kerja ini merupakan konsep yang dapat merealisasikan perintah kerja ibu. Syarat kalimat efektif yang kedua, kepaduan. Kalimat efektif memiliki kepaduan pernyataan sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. Contohnya, Andi membicarakan tentang pengalaman liburannya dan ini tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Karena di sini ada kata tentang. Itu tuh termasuk masih terpecah-pecah ya, yang Andi membicarakan tentang pengalaman liburannya. Sedangkan yang efektifnya itu Andi membicarakan pengalaman liburannya. Yang efektif karena dia tidak terpecah-pecah. Contoh yang kedua, DPR membahas daripada kehendak rakyat. Nah, di sini tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Karena di sini ada terdapat kata daripada. Yang efektifnya itu seperti apa? Nah, yang efektifnya itu seperti ini, DPR membahas kehendak rakyat. Itu baru efektif. Yang syarat kalimat efektif yang ketiga itu adalah kesejajaran. Kesejajaran ada kesamaan bentuk atau makna yang digunakan di dalam kalimat. Contohnya, Atmajaya terpercaya dan terjamin kualitasnya. Ini tidak
efektif. Kenapa tidak efektif? Karena di sini kata dari terpercaya dan dijamin itu tidak memiliki kesamaan bentuk atau kesamaan maknanya, maka disebutnya tidak efektif. Yang efektifnya itu seperti apa? Nah, yang efektifnya ini adalah Atma Jaya terpercaya dan terjamin kualitasnya. Dari kata terpercaya dan terjamin ini sudah termaksud kesamaan bentuk atau kesamaan maknanya sudah sejajar. Contoh kedua, Atika memiliki setangkai bunga. Yang dimana ini tidak efektif karena memiliki menunjukkan kegiatan yang berulang tidak dapat disandingkan. Dan yang sejajarnya itu adalah Atika memetik setangkai bunga. Syarat kalimat efektif yang keempat yaitu kehematan. Kehematan tidak mengulang subjek, tidak memakai bentuk superordinar, tidak menggunakan kata bersinonim, dan tidak menjamakkan kata yang sudah menggunakan bentuk jamak. Contohnya itu Anda tidak boleh mengikuti ujian apabila Anda datang terlambat. Nah, ini tidak hemat. Kenapa tidak hemat? Kata dari Anda ini sudah berulang dan dia itu memiliki kata boros. Yang kita hematnya itu adalah seperti ini. Anda tidak boleh mengikuti ujian apabila datang terlambat. Nah, ini hemat. Sudah hemat. Kalimatnya sudah hemat. Yang contoh kedua, belajar adalah merupakan tanggung jawab mahasiswa. Yang dimana di sini pemboros katanya itu di kata adalah merupakan. Nah, ini sudah merupakan. Nah, ini boros banget. Jadinya kita gunakan salah satunya aja menjadi supaya hemat, yaitu belajar merupakan tanggung jawab mahasiswa. Ini kalimat hemat. Syarat kalimat efektif yang kelima itu penekanan. Penekanan digunakan untuk memberi informasi yang lebih akurat dan efektif kepada pembaca. Oleh sebab itu, bagian kalimat yang dipentingkan mendapat penekanan dengan cara menaruh bagian tersebut di awal kalimat. Contohnya, yang ke-1, meletakkan kata yang hendak ditekankan di awal kalimat. Contoh, angka kemiskinan meningkatkan sehingga tidak kriminal juga makin banyak. Nah, kata dari kalimat tersebut yang ditekankan adalah kata dari angka kemiskinan. Contoh 2, tidak kriminal makin banyak karena angka kemiskinan makin meningkat. Yang dimana ini contoh 1 dan contoh 2 ini sebenarnya sama, tetapi yang ditekankan itu adalah tindak kriminalnya. 2, mengurutkan kata secara bertahap. Contoh, bukan 2 atau 1, melainkan puluhan TKW menderita karena perlakuan bengis majikan Arab Saudi. Yang dimana ini tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Seharusnya kan secara bertahap. Yang dimana di situ harus ada satuan dan puluhannya. Yang efektifnya itu seperti ini, bukan 1 atau 2, melainkan puluhan TKW menderita karena perlakuan bengis majikan Arab Saudi. Ini baru efektif. Yang contoh kedua, korban banjir di Jepang ditemukan ribuan, ratusan, bahkan puluhan korban. Nah, ini tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Ini tidak secara bertahap. Secara tidak bertahapnya itu dilihat dari ribuan, ratusan, puluhan. Yang dimana yang kalimat efektifnya ini secara bertahap itu adalah korban banjir di Jepang ditemukan puluhan, ratusan, bahkan ribuan korban. Yang dimana secara bertahapnya itu awalnya puluhan, ratusan, bahkan ribuan.
bertentangan ide yang ditonjolkan. Contoh, pabrik itu tidak bangkrut tetapi berkembang dengan pesat, yang dimana kalimat ide yang ditonjolkan itu terdapat di kata berkembang dengan pesat. Contoh 2, Gina gemuk tetapi gesit, yang dimana ide kalimat yang contoh kedua ini yang idenya itu yang ditonjolkan itu adalah kata gesit. 4, menggunakan partikel penekanan. Contoh, buanglah semua prasangka burukmu. Di sini kan ada kalimat yang partikelnya harus ditekankan atau penekanan, yaitu di kata lah. Lahnya ini kita partikel penekanannya itu kayak kayak menyuruh gitu. Buanglah prasangka burukmu. Contoh kedua, Indonesia pun tidak mau ketinggalan teknologi canggih, yang dimana kalimat contoh kedua ini partikel penekanannya itu berada di kata pun. 5, mengulang kata. Contohnya, Susanti, ibu yang baik, ibu yang senantiasa mau berkorban demi anak-anaknya. Di sini kata pengulangan katanya itu yang dimana mengulang katanya yang ditekankan atau penekanannya itu di kata ibu. Ibunya itu ditekankan, ya, senantiasa ibu yang baik, ibu yang senantiasa mau berkorban demi anak-anaknya. Contoh kedua, sudah merupakan kewajiban bagi mahasiswa untuk belajar, dan belajar. Pengulangan kata yang ditekankan itu terdapat pada kata belajar. Syarat kalimat efektif yang ke-6, kebervariasian. Kebervariasian. Kalimat yang efektif menunjukkan kalimat yang tidak monoton. Kalimat yang digunakan sebaiknya bervariasi dengan memanfaatkan jenis-jenis kalimat yang ada dalam bahasa Indonesia. Unsur di awal kalimat juga menandakan keefektifan kalimat. Nah, yang ini tuh maksudnya tuh di kebervariasian ini supaya kalimat itu tidak membosankan. Maka contohnya adalah anak membutuhkan perhatian dan kasih sayang orang tua. Yang kedua, dibutuhkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua kepada anak. Yang ketiga, perhatian dan kasih sayang orang tua dibutuhkan anak. Yang dimana 3 kalimat ini itu bervariasi maknanya tapi sama, tapi cuma kalimatnya aja yang bervariasikan. Syarat kalimat efektif yang ke-7 yaitu kelogisan. Kalimat dikatakan efektif jika dapat diterima oleh akal sehat. Contohnya, setelah lulus kuliah, Bella mengajar bahasa Indonesia. Dan itu tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Karena Bella mengajarnya itu untuk siapa? Masih untuk bahasa Indonesia. Tahu, ini kan untuk kata kalimat yang berikutnya. Yang efektifnya itu dengan akal sehatnya itu, yaitu setelah lulus kuliah, Bella mengajar siswa SMA bahasa Indonesia. Nah, sini udah logis nih. Kenapa udah logis? Karena Bella mengajar siswa SMA-nya yang logis. Nah, kalau contoh yang kedua, Santom menerima sulam alis. Ini tidak efektif. Kenapa tidak efektif?
karena menerima apa gitu, Salon menerima sulam alis. Jadi efektifnya itu Salon melayani penyulaman alis. Syarat kalimat efektif yang ke-8 itu pilihan kata. Kalimat yang tepat dan selaras dalam penggunaannya dalam menyampaikan sebuah gagasan yang meliputi gaya bahasa, ungkapan, pilihan kata, sehingga didapatkan informasi yang sesuai dengan yang diinginkan. Contohnya, kita akan mempresentasikan proposal penelitian siang. Ini tuh tidak efektif atau dia tidak efektif. Yang efektifnya itu kami akan mempresentasikan proposal penelitian ini baru efektif atau tepat. Kami itu jauh beda. Bisnis online menguntungkan konsumen dan penjual. Nah, ini tuh tidak efektif. Yang efektifnya itu seperti apa sih? Nah, ini efektifnya. Bisnis online menguntungkan pelanggan dan pengelola. Sekian presentasi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata-kata atau yang saya bicarakan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.